Ya, menjawab janji saya pada video saya di IG saya, Bun. Gimana cara menghadapi suami yang minta berhubungan saat mau berangkat kerja? Oke, di sini saya akan langsung membahasnya. Jadi silahkan Bunda bisa simak video saya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat sakinah yang dirahmati Allah. Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya, Bun. Bulan yang penuh pahala dan juga bulan yang penuh juga dengan ujian. Nah, salah satu ujiannya ya bagi suami istri adalah menahan diri dari hubungan suami istri di siang ataupun di pagi hari saat suami hendak berangkat kerja. Nah, di antara Bunda pasti ada ya yang pernah ngalamin suami kok tiba-tiba manja, mulai goda-goda, terus ujung-ujungnya minta itu pas masih puasa. Oke, tentu sebagai seorang istri pasti rasanya dilema, Bun, antara pengen tetap taat sama Allah tapi juga nggak mau nyakitin perasaan suami, gitu ya. Jadi gimana Mbak Novi cara menghadapinya? Oke, para sahabat sakinah yang dirahmati Allah, langkah pertama yang penting banget adalah memahamkan suami tentang aturan Islam terkait hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan. Karena kalau suami ini benar-benar tahu dan sadar akan hukumnya, insya Allah dia juga akan lebih bisa menahan diri. Kenapa hubungan suami istri di siang saat bulan Ramadan dilarang? Dalam Islam, Bun, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus aja, tapi juga menahan hawa nafsu, termasuk syahwat. Makanya berhubungan suami istri di siang hari saat berpuasa itu jelas dilarang dan punya konsekuensi yang cukup berat. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami istri hanya diperbolehkan di malam hari. Sedangkan dari waktu fajar sampai maghrib kita wajib menahan diri. Nah, kalau sampai ada pasangan yang tetap nekat melakukannya, hukumnya ini gak main-main, Bun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku telah berhubungan dengan istrinya di siang saat bulan Ramadan. Nah, lalu Rasulullah ini bersabda, apakah engkau sanggup membebaskan seorang budak? Ia menjawab, tidak. Nah, beliau bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Ya, ia menjawab, tidak. Nah, beliau bertanya lagi, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat bahwa hukumannya itu berat banget. Nah, kalau mampu dia harus memerdekakan budak yang sekarang udah nggak ada berlaku lagi ya, budak di mana-mana. Nah, kalau nggak bisa, ya harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus, Bun. Kalau itu juga nggak mampu, ya maka harus memberi makan 60 orang miskin. Bayangin aja, cuma karena nggak bisa menahan diri satu kali aja, hukuman yang harus dijalani ini bisa berlipat-lipat, lebih berat. Nah, tugas kita sebagai istri adalah menyampaikan hal ini dengan cara yang lembut dan tidak menggurui. Karena ketika kita terlalu keras, suami bisa merasa dipermalukan atau malah tersinggung, Bun. Misalnya, kalau suami mulai menggoda di siang saat bulan Ramadan, Bunda bisa bilang dengan nada yang manja, ya, kita kan lagi puasa. Kalau sampai melanggar, hukumannya berat loh. Nanti puasanya sia-sia, malah bisa kena denda besar. Aku nggak mau kita kena dosa. Lebih baik kita tahan dulu sebentar. Nanti malam kan kita masih ada waktu buat berdua. Nah, atau kalau suami memang belum tahu hukumannya, Bunda bisa coba ajak ngobrol santai. Misalnya sambil buka YouTube ceramah tentang Ramadan atau baca hadis bareng. Nah, Bunda bisa bilang nih, ya tadi aku baca hadis loh, ternyata kalau sampai melanggar ini hukumannya harus puasa 2 bulan penuh. Aduh, nggak kebayang deh kalau harus ganti puasa selama itu. Kita jaga puasanya bareng-bareng aja yuk, biar berkah Ramadan ini. Nah, dengan cara seperti ini, suami itu nggak merasa dilarang mentah-mentah, Bun, tapi lebih ke diajak untuk memahami dan menjaga ibadah bersama-sama. Kedua, jangan sampai menyakiti perasaan suami. Bunda, walaupun kita harus tegas dalam menyampaikan aturan ini, tapi jangan sampai suami ini merasa ditolak atau dijauhi ya. Sebab kalau dia merasa nggak dihargai, bisa-bisa muncul masalah lain seperti perasaan minder atau bahkan banyak godaan syahwat yang makin besar. Kadang suami itu bukan nggak tahu aturannya, Bun, tapi godaan syahwat dalam dirinya inilah yang tinggi yang menggodanya untuk melakukan hal itu. Nah, di sini peran Bunda adalah mengalihkan perhatian tanpa bikin suami merasa ditolak mentah-mentah. Kalau suami mulai menggoda, coba alihkan dengan obrolan ringan.
ajak bercanda atau arahkan ke aktivitas yang lain. Bisa dengan ngajak dia baca Al-Quran bareng, diskusi soal menu buka puasa nanti. Atau kalau suami suka olahraga Bun, nah Bunda bisa ajak dia untuk jalan-jalan sore biar pikirannya ini teralihkan. Intinya, jangan langsung bilang gak boleh dengan nada yang ketus, karena ini bisa bikin dia merasa gak dihargai. Ya, tapi Bunda tetap berikan penolakan yang lembut ya, seperti yang tadi saya ajarkan. Ditambah lagi kalau Bunda bilang sabar ya, nanti malam bisa kok. Sekarang kita fokus ibadah dulu ya. Nah, dan yang ketiga, menolak itu bukan berarti harus menjauh atau dingin sama suami, Bu. Justru kalau suami merasa dijauhi, dia bisa makin merasa nggak nyaman. Jadi di sini tetap tunjukkan kasih sayang dengan cara yang halal. Misalnya, boleh tetap memeluk suami, boleh tetap manja-manja sama suami, asal di sini tahu batasannya. Islam ini masih memperbolehkan suami istri bermesraan kok, asal nggak sampai ke titik yang membahayakan puasanya. Tapi kalau bunda atau suami termasuk yang gampang terbawa suasana, ya lebih baik hindari hal-hal yang bisa bikin tergoda. Jadi kalau suami udah mulai nggak tahan di siang hari, coba kasih janji manis buat nanti malam. Misalnya, sabar ya, nanti malam aku bakal kasih kejutan spesial buat kamu. Nah, dengan begitu suami jadi lebih semangat Bun buat menahan diri. Oke, jadi kesimpulannya adalah menghadapi suami yang minta berhubungan di siang saat bulan Ramadan itu memang butuh kelembutan, pengertian, dan komunikasi yang baik. Jangan sampai karena merasa menolak, suami jadi merasa dijauhi atau merasa nggak disayang. Tapi juga jangan sampai karena nggak enak hati, kita malah melanggar aturan dari Allah. Jadi pahamkan suami tentang aturannya dulu ya Bun, alihkan perhatian dengan cara yang halus, tetap tunjukkan kasih sayang tanpa melanggar batas, dan manfaatkan waktu malam dengan maksimal. Oke, dengan cara ini insya Allah suami juga bisa lebih memahami dan rumah tangga Bunda tetap harmonis di bulan yang penuh berkah ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk para Bunda ya. Kalau ada pengalaman atau pendapat lain, silahkan Bunda boleh share pada saya di kolom komentar. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.